Pimpinan KKB, kakinya terkena potongan TNI Polri. Ini penjelasan polisi. Juru bicara Tentara Nasional Papua Barat (TNPB) Sebi Sambom menuding militer Indonesia membunuh salah satu pimpinan KKB Papua, Senatsol, saat menjalani perawatan di rumah sakit. Senatsol dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura setelah menjalani amputasi di kakinya. Menurut Sebi, Senatsol alias Aniat Syalak dibunuh secara tidak terhormat oleh pihak militer Indonesia. Kondisi kesehatannya sebagai tahanan politik juga tidak dijamin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum di pengadilan. Menurutnya, sangat membelot dari kesatuan TNI ke TPNPB bukan baru kali ini. Ia telah mengikuti jejak pendahulunya. Terima kasih untuk jasa dan perjuangannya demi rakyat Papua. Senatsol bukan baru pertama bergabung dengan TPNPB, tetapi banyak pendahulu sampai sekarang. Banyak yang bergabung dari kesatuan TNI Polri ke TPNPB. Itu banyak, kata Sebi. Menurutnya, pembunuhan terhadap Senatsol melanggar hukum internasional, kata Sambom. Pihaknya telah mengetahui beberapa hari lalu melalui PIS atau Papua Intelligence Service yang melaporkan jika kondisi Senatsol di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura, Papua dalam keadaan buruk. Dia Senatsol ditahan sebagai tawanan perang, berarti ia harus diadili, dibuktikan di pengadilan, bukan diracuni dengan potongan kaki. Ini sama dengan mereka, aparat keamanan Indonesia. Mereka bunuh Dani Kogoya. Jadi ini cara Indonesia paling biadab, karena kami menyerukan kepada rakyat Papua dan mendesak kepada dunia internasional PBB untuk tidak tinggal diam, karena pembunuhan tidak terhormat dan tidak menunjukkan kejantanan daripada TNI Polri. Potong kaki dan diracuni ini cara tidak terhormat. Ini genosida, tegas jubir TPNPB. Senatsol merupakan mantan anggota TNI AD ditangkap Satuan Tugas Penegakan Hukum Nemangkawi, markas KNPB di DKI. Senatsol dipecat dari TNI pada tahun 2019 sesuai putusan Mahkamah Militer 3 Jayapura terkait jual beli amunisi dan senjata api di Kabupaten Mimika. Sebelum dipecat, ia bertugas di Yonif 754-INK dengan pangkat Prada. Kasus yang melibatkan Senatsol antara lain pembakaran ATM Bank BRI pada 2019, pembunuhan terhadap staf Komisi Pemilihan Umum KPU atas nama Hendri Juenski, dan pembunuhan terhadap Muhammad Thoyib. Kelompok Senatsol juga diketahui pernah melakukan sejumlah aksi di Yakuhimo yang mengakibatkan tewasnya aparat. Misalnya, 2 anggota Yonif Linut 432-Kostrad jabatan Senatsol di Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Kodam 16 Yakuhimo adalah komandan operasi di Batalion Yalenang. Polda Papua mengakui mengamputasi kaki tersangka kasus pembunuhan sekaligus anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Senatsol di RS Bayangkara. Amputasi dilakukan karena alasan medis terhadap kaki mantan anggota TNI yang membelot ke KKB Papua, itu Kepala Bidang Kedokteran dan Polda Papua. Komisaris Besar Neriana mengatakan saat tiba di RS Bayangkara pada 2 September lalu, Senatsol dalam kondisi luka tembak pada bagian paha dan tungkai kanan. Luka juga ditemukan pada bagian pembuluh darah dan mengalami robek yang cukup besar. Karena banyaknya jaringan yang mati, sehingga kami lakukan amputasi pada kaki sebelah kanan, kata Neriana dalam keterangannya. Ia menyebutkan bahwa Senatsol kemudian dirawat secara intensif di ruang ICU agar dapat dikontrol dan diawasi oleh dokter. Sebelum meninggal, Senat sempat mengalami penurunan elemen kimia dalam tubuh yakni albumin dan dilakukan transfusi.
kondisinya tetap saja tak mengalami peningkatan dan kemarin di hari Minggu tanggal 26 September 2021 pukul 22.50 WIT, Senat Seoul dinyatakan meninggal dunia, ucapnya lagi. Adapun kronologi meninggalnya tersangka kasus pembunuhan itu diawali dengan kondisi oksigen dalam darah yang menurun pada sekitar pukul 18.17 WIT. Ia dipasangkan alat oksigen hingga sekitar pukul 20.00 WIT. Namun demikian, kondisinya tetap memburuk dan dilakukan pemasakan HRM dengan situasi oksigen 76-96% pukul 22.30 WIT karena kondisinya Senat Seoul semakin memburuk sehingga dilakukan pemasangan inkubasi, jelasnya. Namun demikian, upaya kedokteran tersebut masih belum berhasil. Ia pun dinyatakan meninggal 20 menit kemudian.